Selamat pagi semuanya. Kali ini kami akan membahas salah satu teori dari 5 teori psikologi perkembangan, yaitu etologi. Etologi adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa perilaku atau tingkah laku manusia sangat dipengaruhi oleh biologinya. Memiliki hubungan erat dengan evolusi dan perkembangan ditandai dengan adanya periode kritis atau sensitif. Ada atau tidaknya, dalam kata lain terjadi atau tidak terjadinya, critical periods ini akan memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan seseorang di fase kehidupan selanjutnya. Salah satu penerapan penting dari teori etologi ini adalah teori kelekatan atau attachment theory oleh John Bowlby. Teori ini mencoba menguraikan pola relasi orang tua anak yang dimulai sejak bayi. Kelekatan ini akan bertahan cukup lama dalam rentang kehidupan manusia yang diawali dengan kelekatan anak pada ibu atau figur lain pengganti ibu. Individu yang menjadi orang penting yang memberi kelekatan tersebut disebut figur lekat. Hubungan antara figur lekat dengan seorang anak kemudian membangun pola kelekatan. Hal ini memiliki dampak penting bagi tumbuh kembang sang anak. Ciri-ciri seorang anak dapat dikatakan lekat pada orang lain jika mempunyai kelekatan fisik dengan seseorang, menjadi cemas ketika berpisah dengan figur lekat, menjadi gembira dan lega ketika figur lekatnya kembali, dan orientasinya tetap pada figur lekat walaupun tidak melakukan interaksi. Pola kelekatan menjadi penentu kepribadian anak yang mengarah pada perkembangan aspek psikologi seperti kecerdasan, emosional, sosial. Sehingga jika pola kelekatan tidak terpenuhi, maka akan menghambat berkembangnya aspek tersebut dan membentuk perilaku negatif pada anak. Ini terjadi karena menurut Bowlby, hubungan anak dan figur lekatnya secara naluriah membentuk kelekatan yang mengarahkan terbentuknya perilaku secara positif. Ada 4 fase kelekatan. Fase ke-1, indiscriminate sociability, lahir hingga berusia 2 bulan. Bayi secara naluriah mengarahkan kelekatannya pada figur manusia. Semua orang punya kemungkinan yang sama untuk membuat bayi tersenyum atau menangis. Fase 2, discriminate sociability, usia 2 hingga 7 bulan. Attachment terfokus pada satu sosok, bayi secara bertahap belajar membedakan mana yang dikenal dan mana yang tidak. Fase 3, specific attachment, usia 7 hingga 24 bulan. Pola kelekatan khusus mulai berkembang dengan peningkatan keterampilan lokomotor, bayi secara aktif mencari kontak dengan pengasuh. Fase 4, partnership, 24 bulan hingga seterusnya. Anak sadar akan perasaan, tujuan, dan rencana orang lain dan mulai mempertimbangkan hal ini untuk bertindak. Bowlby mengklasifikasikan pola-pola kelekatan sebagai berikut. Pertama, secure attachment atau pola aman. Pada pola ini, anak merasa percaya terhadap ibu sebagai figur yang selalu melindungi dan siap memberikan cinta dan kasih sayang ketika mereka mencari perlindungan atau kenyamanan. Yang kedua, resistant attachment atau pola melawan atau ambivalent. Pada pola ini, anak merasa tidak pasti bahwa ibunya selalu ada ketika mereka membutuhkan orang tuanya. Akibatnya, anak mudah mengalami kecemasan untuk berpisah, cenderung bergantung, menuntut perhatian dan cemas dalam bereksplorasi. Yang ketiga, avoidant attachment atau pola menghindar. Pada pola ini, orang tua selalu menghindar dari anak sehingga anak melakukan penolakan juga terhadap orang tuanya. Anak menjadi memenuhi kebutuhan akan afeksinya sendiri tanpa bantuan orang tua dan tidak memiliki kepercayaan diri. Bowlby juga mengkategorikan variasi kelekatan anak dan orang tuanya sebagai berikut. 1. Signaling behavior. Tingkah laku ini bertujuan agar anak mendapatkan serta meningkatkan kedekatan dengan ibunya seperti menangis, tersenyum dan meraban, tanda acungan tangan, dan mencoba menarik perhatian. Yang kedua, approaching behavior. Tingkah laku ini mengakibatkan anak mendekat pada ibu seperti mendekat dan mengikuti, celinging, dan menghisap. Menanggapi teori kelekatan Bowlby sebagai penerapan dari etologi, Mary Ainsworth meragumen bahwa kualitas dan intensitas kelekatan yang baik dan anak-anak miliki dengan orang tuanya dapat berbeda. Oleh karena itu, Ainsworth mengadakan sebuah observasi ternama yang disebut Strange Situation, di mana observasi ini meneliti kelekatan pada bayi, yang mana bayi mengalami serangkaian proses pengenalan, perpisahan, dan pertemuan kembali dengan pengasuh dan orang dewasa asing selama penelitian dilakukan. Observasi ini mengukur sejauh mana keberadaan pengasuh dan
dapat memberikan dampak pada bayi, utama dalam hal keamanan dan rasa percaya diri. Dari observasi Strange Situation, ini mendapatkan 4 tipe bayi berdasarkan tingkat kelekatan dengan orang tuanya. 1. Securely attached babies. Mereka menganggap pengasuh sebagai tempat mencari keamanan yang mendorong mereka untuk menjelajahi lingkungan. Saat pengasuh berada di sekitar radar mereka, bayi akan merasa aman dan dengan senang hati menjelajahi ruangan. Saat pengasuh dirasa pergi, bayi dalam tipe ini akan sedikit memprotes dan ketika pengasuh kembali, mereka akan kembali membangun interaksi positif. 2. Insecure avoidant babies. Bayi-bayi ini terlibat sedikit interaksi dengan pengasuh, tidak mempedulikan apakah pengasuh ada atau tidak ada di sekitar mereka. 3. Insecure resistant babies. Sering menempel pada pengasuh, namun kemudian menolak ketika didekati dengan menendang atau mendorong. Dalam strange situation, bayi ini berpegangan erat dengan pengasuhnya dan tidak menjelajahi ruangan. 4. Insecure disorganized baby. Dalam kondisi strange situation, bayi-bayi ini tampak linglung, bingung, dan ketakutan. Kritik terkait teori etologi adalah terlalu banyak penekanan pada fondasi biologi atau kerekatan biologi, perhatian terhadap kondisi kurang memadai, dan konsep akan critical periods yang terlalu kaku.